Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang ke-11 dari Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Isya, dilanjutkan dengan tarawih dan witir, kemudian duduk di majelis ilmu. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid As-Salam Samsat Banjarmasin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Pada kesempatan kali ini hanya ingin mengingatkan, biasanya kalau sudah malam yang ke-11 dan terus ke atas, sebagian kaum muslimin berkurang semangat untuk beribadahnya. Hal ini dikarenakan karena beberapa sebab. Di antaranya sudah dianggap biasa Ramadannya, sehingga berkurang ibadahnya. Kemudian juga di antaranya sudah menganggap awal-awal Ramadan banyak ibadahnya. Sudah hatam sekian, sudah tarawih sekian, sehingga malas, datang malasnya. Dan juga sebab yang lain adalah sudah mulai berpikir tentang hari Lebaran, mudik, baju baru, kacang mengacang, ya, sudah berkurang semangat ibadahnya. Padahal kalau kita perhatikan yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, malah semakin mau mengakhiri bulan Ramadan semakin semangat. Oleh karena itulah pada kesempatan kali ini saya ingin menggugah diri saya pribadi dan juga jamaah Masjid As-Salam tentang tema yang mudah-mudahan membuat kita semakin bersemangat lagi. Dan perlu diketahui bahwa setiap waktu beramal itu pasti ada masa semangat. Nanti dia ada masa futur, lemah. Ada masa lemah, ada masa diam. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli amalin syirratan." Sesungguhnya setiap amalan ada semangat. Wa likulli syirratin fatratun. Dan setiap semangat ada masa futur, lemah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Yang masa lemahnya kembali kepada sunnahku, dia dapat petunjuk. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak.
Siapa yang masa lemahnya tidak kepada sunnah, tidak kembali, maka dia pasti binasa. Jadi sebuah keniscayaan, ada masa semangat, ada masa lemah, itu keniscayaan. Sebagaimana sebuah keniscayaan, hati ini berbolak-balik. Tidak dinamakan qalbu qalban illa litaqallubihi. Tidak dinamakan qalbu, hati, dengan qalbu kecuali karena taqallubnya. Taqallubnya itu artinya berbolak-baliknya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sering berdoa minta ketetapan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang memaling-malingkan hati, palingkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Oleh sebab itulah, sekali lagi, sebuah keniscayaan. Iman pasti naik dan ada turunnya. Itu keniscayaan, tidak bisa ditolak. Nah, kita harus memberi semangat pada diri kita. Bagaimana di bulan Ramadan ini agar kita semangat sampai akhir untuk beribadah kepada Allah dan meluangkan ibadah kepada Allah. Dan para ulama mengatakan bulan Ramadan syahrul ibadah, bulan beribadah kepada Allah. Apalagi sudah 11 bulan kita sibuk dengan perkara dunia. 1 bulan saja Allah menginginkan kita lebih meluangkan waktu untuk banyak beribadah. Lebih banyak sholat, lebih banyak puasa, lebih banyak sedekah, lebih banyak baca Quran, lebih banyak berdoa, lebih banyak berzikir, lebih banyak i'tikaf di masjid yang biasanya sholat di masjid hanya sekedar sholat berjamaah, habis itu keluar. Ini lebih banyak untuk meluangkan waktu beribadah. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah kita harus mengenal dan meyakini bahwa ibadah itu mendatangkan berkah. Berkah itu apa? Kebaikan yang selalu ada dan tetap. Dan kebaikannya banyak dan terus bertambah. Ibadah yang kita kerjakan, mulai puasa, sholat dulu, sholat, puasa, kemudian bersedekah bulan Ramadan, kemudian baca Quran, berdoa, berzikir, itu mendatangkan berkah dalam hidup. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pemicu kita untuk tetap semangat beribadah kepada Allah. Apa dalil bahwa ibadah mendatangkan berkah? Banyak. Kalau kita perhatikan cerita-cerita orang-orang saleh yang ahli ibadah di dalam Al-Quran, maka kita akan dapati cerita mereka penuh dengan berkah. Contoh misalkan, berkah ibadah adalah mendatangkan rezeki. Sebagaimana cerita Maryam. Meskipun kita beribadah bukan ingin dapat rezeki, tapi saat kita beribadah pasti datang rezeki. Dan konsep rezeki adalah al-ibadah min talabir rizq. Beribadah termasuk dari mencari rezeki. Kalau seseorang berdagang, maka dia menyiapkan dagangannya, kemudian dia menjual dagangannya, itu cara mencari rezeki. Termasuk dari cara mencari rezeki adalah beribadah. Apa ada contohnya dari kisah para orang-orang soleh terdahulu? Maryam alaihissalam, ketika Nabi Zakaria memasuki mihrab tempat sholatnya Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha?
Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Yang artinya setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam pamannya Maryam alaihissalam masuk ke dalam mihrabnya Maryam, dan Nabi Zakaria mendapati rizqan. Rizqan di sini adalah rezeki, dan tidak disebutkan apa itu rezekinya. Kalau kita buka tafsir Imam Ibnu Katsir, rezeki yang dimaksud adalah fakihatus syita fis saif wa fakihatus saif fis syita. Buah-buahan yang ada di musim dingin ada di musim panas. Buah-buahan yang ada di musim panas ada di musim dingin. Artinya apa? Selalu ada makanan di sisi Maryam, turun dari langit langsung. Tidak pernah terputus. Apa penyebabnya Maryam demikian? Kemudian Nabi Zakaria bertanya, "Ya Maryam, mana laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana engkau dapat ini? Dikira mencuri. Maka Maryam alaihissalam menjawab, "Huwa min indillah." Dia turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Kalau kita baca ayat selanjutnya, itu dari surat Ali Imran, ayat 30-an gitu. Ayat selanjutnya, ayat 40-an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in." Wahai Maryam, kunutlah. Kunut itu ada dua tafsirannya. Salat yang lama, berdiri yang lama karena bacaannya panjang. Dan ada yang tafsiran kedua, doa di dalam sholat. Dua-duanya bisa dilakukan. Wahai Maryam, berkunutlah. Ternyata Maryam melakukan itu. Sujudnya lama sampai disebutkan, saking lamanya sujud, keluar nanah dari kedua matanya. Kemudian Maryam disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, saking lamanya berdiri kunut, maka beliau kedua telapak kakinya penuh dengan air, saking lamanya berdiri. Ini bukti nyata bahwa ibadah mendatangkan berkah. Berkahnya adalah rezeki. Makanya konsep tadi, al-ibadah min talabir rizq. Beribadah termasuk dari mencari rezeki. Jangan dikira sholat qobliyah, ba'diyah itu hanya sekedar sholat, tidak ada pengaruhnya pada dagangan Anda. Jangan dikira sholat-sholat yang kita kerjakan seperti tarawih, baca Quran, itu hanya sekedar begitu saja kita kerjakan capek-capekan di hadapan Allah. Enggak. Dia mendatangkan rezeki. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat selanjutnya yang sering tidak dibaca. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki dan aku tidak menginginkan dari hambaku memberi makan kepadaku. Para ulama mengatakan ada hubungan ibadah dengan rezeki. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah Al-Ankabut, Allah berfirman, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh." Dan carilah di sisi Allah rezeki dan beribadahlah. Lihat, ada hubungan antara rezeki dengan ibadah. Jangan dikira sholat duha kemudian balas majani, gratisan begitu. Yang penting kita ibadah. Enggak, dia mendatangkan rezeki. Ketaatan ibadah mendatangkan rezeki. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dalil yang juga menunjukkan bahwa
ibadah mendatangkan berkah. Berkahnya adalah rezeki. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ibnu Adam, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati. Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Ini hadis pantas banget dalam bulan Ramadan. Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Luangkan. Ya, handphone diletakkan, dagangan ya secukupnya. Terutama kalau sudah mau mendekati hari Lebaran secukupnya. Wah, kada kawat Ustaz. Ya, tambah rami itu. Di situ ujiannya. Dan saya ingin sekali mendidik kaum muslimin bahwa kalau mau jualan sebelum Ramadan, kalau hendak nungkar baju hari raya sebelum Ramadan, baju Syawal ngarannya. Jangan nungkarnya di bulan Ramadan. Yang mau jualan-jualan bukan bulan Syawal, bulan Sya'ban. Ya, jualan di bulan Sya'ban. Ramadan kalau mau jualan tidak terlalu diporsir. Apalagi nih ibu-ibu yang semakin hari online-nya semakin jalan. Dan itu tanda kiamat. Betul. Seorang istri menolong suaminya dalam berdagang itu tanda kiamat. Semakin banyak yang berjualan tanda kiamat. Tapi tidak semua tanda kiamat buruk. Ya. Maka lihat, wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. 11 bulan sudah. 11 bulan untuk mencari rezeki. 1 bulan lebih banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi kalau seandainya luangkan waktu? Amla sadraka ghinan. Aku akan isi hatimu. Diurus dulu perasaannya oleh Allah. Karena sebenarnya kekayaan, kemiskinan itu urusan perasaan saja sebenarnya. Ya, kalau yang merasa cukup, kaya, irda bima qasama Allah takun aghnan nas. Puaslah dengan apa yang Allah berikan, pasti kamu akan menjadi orang paling kaya. Meskipun dia miskin, tapi kalau merasa cukup, kaya. Tetapi meskipun rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, kemudian emas, perak, kilauan, tapi ketika masih merasa kurang, miskin tuh. Ya, diurus dulu oleh Allah hatinya. Aku akan isi hatimu dengan rasa cukup. Cukup. Dan subhanallah, saya cerita. Ada orang, dia di PHK. Kemudian, tapi masih mempunyai penghasilan-penghasilan lain dari usaha-usaha dia. Lalu dia sering berdoa kepada Allah. Dan belum dikabulkan untuk mendapatkan pekerjaan lagi. Sudah 3 kali dipanggil, diterima lamaran pertama, enggak jadi. Yang kedua tidak jadi, yang ketiga tidak jadi. Sampai akhirnya beliau nelpon saya. Ada apa dengan saya, Ustaz? Mengapa doa belum dikabulkan, Ustaz? Saya sampai tahap meragukan Allah. Saya langsung katakan kepada orang tersebut, Bapak masih bisa makan? Bisa. Bisa minum? Bisa. Enggak telanjang berpakaian? Bisa. Berarti urusannya adalah bukan Allah tidak mengabulkan doa, tetapi urusannya manusianya yang kurang menerima apa yang sudah diberi. Dan yang menariknya adalah nanti ada bisikan dari syaitan. Saya ingin lebih, Ustaz. Karena dulu ketika saya punya pekerjaan, di bulan Ramadan ini kejadian sebelum Ramadan. Di bulan Ramadan ini saya bagi-bagi uang kepada orang. Sekarang saya nggak bisa. Cukup saya dan keluarga saya.
Itu bisikan syaitan agar kita tidak puas dengan pemberian Allah. Lihat liciknya syaitan. Pahamlah maksud lo? Liciknya syaitan dari situ. Maka diurus dulu oleh Allah hatinya. Kalau sudah meluangkan waktu untuk ibadah. Kemudian baru Allah benar-benar urus hakikatnya. Lahiriahnya. Wa asuddu faqrak. Dan aku tutupi kemiskinanmu. Wa illa, jika engkau tidak meluangkan waktu untuk beribadah kepadaku, maka apa yang terjadi? Mala'tu sadraka syughlan wala masudda faqr. Aku isi hatimu dengan sibuk, terus sibuk-sibuk, tapi kada sugih-sugih. Ya, sibuk aja, tapi kada sugih-sugih. Maka coba di dalam bulan Ramadan, sisa-sisa Ramadan ini sudah berarti 10 yang kedua. Harus lebih lagi. Contoh, yang biasanya subuhnya pas qomat datang sebelum azan. Jadi bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh, di tengah-tengah azan dan iqamah berdoa, menunggu dengan hati yang penuh dengan khusyuk, luangkan waktu untuk ibadah. Yang biasa antara setelah sholat subuh, berzikir sebentar, pulang, kemudian memadar pulang sampai hangit. Duduk di masjid. Selama duduk, didoakan oleh malaikat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma barik lahu. Ya Allah, ampuni, rahmati, berkahi dia. Sampai terbit matahari. Kemudian setelah itu tinggikan sedikit sekitar 10-an menit, 15 menit, sholat 2 rakaat. Sholat duha. Habis itu baru aktivitas. Ulun sering menghitung itu kalau di pesantren sekitar jam 6 lewat 40-an saja. Kantor belum buka lagi. Hendak mana pian? Pasar belum buka lagi. Masih bisa waktunya. Zuhur, biasa yang datang pas waktu iqamah, datang sebelum azan. Luangkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Baca Quran. Maka Allah akan isi hati kita dengan kecukupan. Nah, itulah berkah ibadah. Berkah ibadah yang kedua, diurus anak oleh Allah. Jadi ulun sering mengatakan bahwasanya jangan dikira sholat 5 waktu kita itu hanya rutinitas. Harus merasakan kemudahan urusan, kemudahan rezeki, kemudahan jodoh, kemudahan ngurus istri, kemudahan ngurus anak. Ngurus istri mudah. Dipadahi sedikit, menurut. Ada sebagian suami kadang-kadang madai istrinya 1 kali, sidin menjawab 100 kali. Di sini kededa, sini orangnya kededa. Ya. Itu jangan dikira bahwasanya memang orangnya ngalih diupadahi. Bukan. Lihat kita. Ibadahnya mungkin kurang. Ibadah kita nih kurang mungkin. Baca Quran kita, berdoa kita, zikir kita, sholat kita, kurang. Apa dalilnya? Lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang, di dalam surat Al-Kahfi ada 4 kisah. Kisah yang pertama kisah Ashabul Kahfi, kisah yang kedua kisah 2 petani kafir dan muslim, kisah yang ketiga Nabi Musa dan Nabi Khadir. Kisah yang keempat kisah Dzulqarnain. Kita ambil kisah yang ketiga, Nabi Musa dan Nabi Khadir. Yang bujur namanya Khadir. Haidir ngaran kawan TK ulun. Haidir. Ya. Khadir yang bujur. Nah, waktu itu
Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam ingin singgah di sebuah tempat. Kemudian karena orang kampung di situ tidak tahu kalau ini adalah dua nabi besar, mereka tidak mau. Karena dulu tidak ada pemondokan, tidak ada hotel. Kalau tidak bisa nginap di rumah orang kampung, menginap di kebun. Akhirnya mereka tidak diterima di kampung tersebut, mereka mau ke kebun. Di tengah jalan mendapati rumah mau rubuh. Kemudian diperbaiki oleh Nabi Khadir. Nabi Musa mengatakan, kamu sudah tidak diberikan inapan, kenapa berbuat baik kepadanya? Maka Nabi Khadir alaihissalam berbicara bahwa itu rumah adalah milik dua anak yatim. Dua anak yatim. Di bawahnya ada emas, kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Dan orang tua dari dua anak yatim tersebut adalah ahli ibadah. Lihat, dua anak yatim itu maksudnya apa? Adalah anak yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Itu pengertian yatim. Anak yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Itu pengertian yatim. Beda dengan kai-kai. Mana zakatnya Bu Hanpian nih? Aku yatim tau kada? Kada ada lagi mama, abah. Bukan, itu ya. Yatim itu anak yang belum baligh dan meninggal bapaknya. Artinya tidak ada yang membiayainya. Dan di bawah rumah tersebut ada harta tersimpan. Milik siapa? Milik bapaknya. Allah inginkan nanti kalau dua anak yatim ini besar, sudah dewasa, baligh, Allah akan keluarkan harta tersebut sebagai jaminan untuk anak yatim tadi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini, hafidha bi salahi abihima. Dua anak yatim ini dijamin oleh Allah, diurus oleh Allah. Akibat orang tuanya yang ahli ibadah. Pahamlah kisahnya? Karena bapaknya meninggal. Tapi soleh. Maka ketika anaknya sudah besar, anaknya dijamin oleh Allah rezekinya. Akibat sebabnya apa? Sebab kesolehan, sebab ibadah dua orang tuanya. Maka ulun katakan, kada usah pakai asuransi macam-macam. Ya. Asuransi paling istimewa adalah kesolehan orang tua untuk anak. Ibadahnya orang tua. Jangan dikira pian sholat subuhnya orang tua itu kemudian hanya sekedar rutinitas. Tidak. Itu bisa berpengaruh kepada mudahnya anak menjawab pertanyaan di sekolah. Jangan dikira bahwasanya ketika orang tua menadah tangan di antara azan dan iqamah membaca Al-Quran pada malam hari, jangan dikira itu hanya sekedar rutinitas, tetapi itu mungkin bisa menjadikan sang anak saleh, mudah diatur. Kan ada anak-anak yang tidak mudah diatur, Pak. Ya. Padahal abahnya ustadz. Gak mudah diatur. Padahal bapaknya sudah ngaji. Murtad anaknya. Itu jangan dikira adalah memang anaknya wangal. Enggak. Tapi mungkin salah satu penyebabnya orang tuanya kada ahli ibadah. Nah, nih. Ya. Mudah-mudahan setelah ini lebih banyak lagi meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria mendapati kue, buah yang ada di musim dingin, ada aja di musim panas. Aturan buah ini musim dingin tapi ada di musim panas. Maka Nabi Zakaria berpikir, saya ini nggak punya anak. Saya tidak punya anak. Ini yang mustahil bisa terjadi dengan ibadah. Kalau begitu saya pun
yang mustahil, saya sudah tua, istri sudah menopause, mustahil untuk punya anak, bisa terjadi dengan ibadah. Maka Allah berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbah. Semenjak itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Melihat kemustahilan pada Maryam, maka tidak mustahil itu juga terjadi pada diri beliau. Kemudian datang malaikat. Dalam keadaan Nabi Zakaria apa? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan. Datang malaikat dalam keadaan Nabi Zakaria sedang apa? Ibadah di mihrabnya. Malaikat mengatakan, Allah memberikan kabar gembira, engkau mendapatkan anak. Pelajaran yang menarik di sini adalah ibadah salah satu berkahnya menjadikan sesuatu yang mustahil jadi mungkin atas kuasa Allah. Jadi jangan dikira Pak sholat subuh itu pian rutinitas saja, jangan. Rasakan. Mudah. Ada yang mustahil bisa jadi mungkin jadi di atas kuasa Allah SWT. Contoh yang lain. 3 orang yang terperosok ke dalam goa. Goa. Mulut goanya tertutup batu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian mereka berkata, innahu la yunjina min hadhihi as-sakhrah illa an nad'a bi salih amalina. Tidak ada yang bisa mengeluarkan kita dari mulut goa ini kecuali kita berdoa dengan menyebut ibadah-ibadah kita. Boleh tuh Pak. Misalkan nih malam ini kita, ya Allah saya sholat tarawih, mudahkan saya dapat jodoh. Lah, yang belum nikah nih, ya, boleh itu. Maka akhirnya yang satu berdoa, ya Allah saya punya orang tua, tidak saya memberi susu kepada istri dan anak saya kecuali saya beri dulu kepada orang tua saya. Suatu malam saya terlambat pulang, orang tua saya sudah tidur. Anak saya nangis kehausan. Saya tidak kasih susu sebelum orang tua saya bangun. Sampai pagi baru dikasih, baru anaknya dikasih. Kalau seandainya ini ikhlas karena engkau, fafruj anna ma nahnu fi. Keluarkan kami. Kalau seandainya ini ikhlas kan. Kemudian batunya bergeser sedikit, belum kau keluar lagi. Yang kedua, ya Allah, saya punya, ini ibadah hati. Ibadah hati. Saya punya anak perempuan paman, sepupu. Saya cintai dia. Dan dia menginginkan harta dari saya. Dan saya memberi syarat, mau saya beri harta asalkan kita berzina. Saya sudah duduk di atas 2 pahanya sebagaimana layaknya suami duduk di atas istrinya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sang perempuan mengatakan, ittaqillah la tafuddul khatam illa bihaqqi. Takutlah engkau kepada Allah, tidak boleh keperawananku diambil tanpa kebenaran. Aku kasih hartaku, aku tinggalkan cintaku karena Allah. Ya Allah, kalau seandainya ini adalah ibadah yang kau terima, maka keluarkan kami. Bergeser sedikit, masih belum. Yang ketiga, amanah. Seorang bos punya pekerja, kemudian pekerja ini belum mengambil gajinya, dia simpan gajinya, bahkan dia kembang biakan menjadi onta dan kambing begitu banyak. Suatu saat si pegawainya datang, saya minta gaji saya. Dia katakan, semua yang kau lihat adalah gajimu. Kemudian sang pegawai ini mengatakan, jangan menghina saya cuma minta gaji. Enggak, ini ambil semuanya. Dia ambil semuanya. Tanpa pamrih. Ya Allah, kalau seandainya ibadah amanah ini aku jaga, ikhlas karena engkau, keluarkan kami. Akhirnya bisa keluar. Maka berkah ibadah membuat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin atas kuasa Allah. Nah, lawas sudah. Ambihan sudah kita. Ya, karena kemalaman, ulun bulik jauh. Orang desa kita. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.